imam habis Allahu Akbar langsung alhamdulillah, nggak ada waktu untuk baca bismillah. Kalau seandainya ada waktu, kita masih memungkinkan, wah mungkin aja dia baca bismillah tapi dia sir. Oh gitu, masih muskilah, no problem, bisa untuk jadi makmum. Tapi kalau seandainya Allah Akbar langsung alhamdulillah, pasti nggak mungkin dia baca bismillah. Itu gimana hukumnya? Hada bagi mana di masalah di babul jamaah. Seandainya imam melakukan perkara yang di akidahnya imam, di madhabnya si imam itu nggak apa-apa. Tapi di madhabnya si makmum itu batal. Kayak itu contohnya tadi, nggak baca basmalah sama sekali. Atau si imam Hanafi contohnya, dipegang sama cewek. Bagi dia nggak batal wudunya. Bagi kita, ya batal wudunya, batal berarti sholatnya. Gimana sekarang? Ini ada masalah yang, wah ajib masalahnya ikhwan. Masalah yang dikaitkan dengan nama akidah. Apakah ibrah dengan akidah si imam ataupun ibrah dengan akidah si makmum? Ada khilaf gawi indana. Wal mu'tamadnya ibrah dengan akidah si makmum. Selagi si makmum beriktikad bahwasanya itu batal berarti batal, nggak boleh. Harus ente misah sekarang. Harus ente berpisah dari si imam itu. Itu mu'tamadnya ya ikhwan. Itu mu'tamadnya ya. Tapi ada gaul di sini yang bilang enggak apa-apa. Selagi imam dia beriktikad sah berarti sah. Walaupun si makmum dia beriktikad itu batal. Ada gaul indana, gaulain yang ma'ruf indana Syafi'iyah, walaupun mu'tamadnya itu al-ibrah bil ma'mum tapi ada gaul gawi dan al-ibrah bil imam. Jadi masih muskilah ente mau sholat sama siapa aja. Wa hatta si imamnya enggak baca basmalah sama sekali karena ada pendapat yang bilang tergantung si imam. Kalau si imam bilangnya dia beriktikadnya sah ya berarti sah-sah aja kita jadi makmum. Ada gaul min al-aqwal. Itu yang terjadi sering kan? Sering terjadi. Nah, marhaba ya akhir Habib. Tafadhal Nah. Masih muskilah. Kalau beda qiraat masih muskilah. Ada bil ittifaq masih muskilah si imam bacanya qiraat hafs, qiraat Amr. Waktu itu bacanya hafs contohnya. Ini sering terjadi. Di Hadramut apalagi kan di Hadramut tuh ada dua qiraat di tarimnya ya. Di tarimnya ada yang pakai qiraat hafs, ada yang pakai qiraat Abi Amr. Ad-Duri, qiraat Ad-Duri. Duri an Abi Amr. Jadi Ar-Rahmanir Rahim kan Maliki kan kita kan Maliki. Kalau di qiraat mereka enggak Maliki. Langsung Maliki kayak di surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas. Malikin nas. Di qiraat Ad-Duri sama Maliki yaumiddin. Emang ada dua sanad qiraat. Kalau di Maliki ada Maliki. Juga ada di Ziratal ladzi. Ada qiraat masih muskilah. Di beberapa qiraat ada di Sewun, ada di mereka baca qiraat Galun. Kalau ikhtilaf qiraat masih muskilah. Nah, orangnya nggak paham masalah qiraat misalkan. Oh. Niru. Waduh. Jadi nggak punya sanad di masalah qiraatnya ya. Oke. Tadi dengar, wah baik. Inna siratal mustaqim. Niru aja gitu ya khair. Sebenarnya sih kalau dari segi sah atau enggak sahnya sah-sah aja. Masih muskilah. Selagi qiraat itu, selagi bacaan itu pas dengan salah satu qiraat yang ada, berarti sah dia punya Fatihah. Walaupun dia enggak tahu-tahunya sama qiraat yang itu. Dia pokoknya qiraat apa nih enggak tahu nih, pokoknya ginilah, dengar dari gua gitu. Pas dicari, oh bener nih, ini qiraatnya Abi Amr. Masih muskilah. Walaupun dia cuma niru-niru saja, keren-kerenan gitu. Ghaf, mustaqim. Oh gimana itu? Oh itu masalah ghaf ini panjang ya kawan. Soalnya masalah ghaf ada Wahir minal Habaib, Segaf dari Sewun. Beliau mengarang masalah Al-Ghaf, masalah pembahasan masalah kitab. Satu kitab, ya lumayan enggak tebal banget itu, agak tebal lah lumayan. Pembahasan masalah ghaf. Itu namanya Ghaful Arab atau namanya Ghaful Yabisah. Karena ghaf ada 3 ntar dibahas ghaf. Walaupun Ibn Hajar Al-Haytami bilang enggak usah yang baca mustaqim. Tapi ada gaul yang gawi Romli dan Khatib Syarbini walaupun mereka memakruhkan ya. Ataupun yang lainnya Babak Khromah wa ghairu mereka mensahkan tanpa makruh mustaqim itu. Masih muskilah. Walaupun afdalnya kita belajar yang beneran, belajar yang sah dengan sepakat mustaqim bil qaf. Gitu. Soal tadi. Allahu akbar. Insyaallah ya. Ada soal lagi? Tafadhal. Habib Bani. Tafadhal. Nah. Oke. Kalau kedengaran suaranya itu dodin, tapi nggak tahu imamnya itu menyebutkan dolin apa dodin, tapi kedengaran dodin. Oh, ada ajib. Yang tadi apa? Maghdu atau bedal, maghdu.
Hadi muskilah, syuf. Ini perubahan huruf yang merubah makna. Perubahan huruf yang merubah maghdub, bidad ya, maghdub. Yang apa? Yang ghadab, yang dibenci, yang dimurkai, maghdub. Tapi kalau apa tadi? Bil ghaf, magdu, Magdu apa magdu? magdu. Jadi ghain dirubah dengan ghaf, magdu. Ataupun dad dirubah dengan dal, magdu. Mu'tamadnya batal. Batal. Ya benar-benar maghdud ini ghain dad ya dad. Ini soalnya bahasa Arab tuh luas ya ikhwan. Bukan satu huruf, satu harokat yang dirubah bisa berubah makna yang jauh. Ya enggak? Bahkan bukan harokat. Alif yang ditambahin alif jadi panjang dikit berubah maknanya jauh. Gitu, ya enggak? Apalagi ini nih berubah huruf-huruf. Berarti benar-benar harus ditekanin sendiri. Kalau seandainya dia emang nggak bisa, udah kebiasa, oke lah, harus belajar, harus dilatih. Tapi buat dia saja yang oke, tapi dia nggak mau jadi imam. Tapi dia ada yang lebih bisa. Nah, Tapi dia memaksa imam. nggak bisa. Oh, ada egois ada, nggak bisa gitu, nggak bisa. Nah ini juga penting nih pembahasan masalah ini, insya dibahas insyaallah masalah di jamaah. Siapakah yang afdal menjadi imam? Ya enggak? Ada yang paling tua. Oh paling tua? Enggak. Al-mu'tamad ish al-afqah ataupun al-agra, yang paling ahli fikih ataupun yang paling bisa bacanya, al-agra. Kemudian baru ntar ada namanya masalah tua-tuaan. Nah, itu masalah yang masalah tua-tuaan itu masih bawah sekali. Kalau seandainya ini sama semua, sama-sama fikihnya, sama-sama qiraahnya, sama-sama ininya, baru antar usia siapa yang paling besar, baru dikedepankan. Tapi kalau di antara satu mereka lebih afqah atau lebih agra, ya afdal yang jadi imam. Jadi nggak bisa kita egois. Dan memang subhanallah, ya gitulah pokoknya. Ya khair. Tafadhal Ustaz. Nah. Anda pernah melihat dulu kita pas sholat habis selesai sujud kan aturan kita gini ya, cuman dulu kita tuh masih di bawah tangannya. Oh ya. Terus sudah baca Al-Fatihah duluan. Terus ada juga kadang pas di rakaat terakhir, biasanya pas isya atau sholat terakhir, habis dari sujud dia masih kayak gini terus langsung berubah. Nggak pakai gini lagi. Iya. Jamil. Oke, masalah ini apa namanya? Ghabdul yad. Apakah sunnah kita menggenggam tangan kita begini ketika berdiri, atau sunnah kalau begini namanya isdal. Sadal. Ada khilaf aslan, khilaf antara jumhur dengan siapa yang khilafnya Malikiyah. Dari Imam Malik beliau mensunnahkan begini. Enggak sunnah begini. Ada yang dari Imam Malik. Nah, mereka mengambil apa namanya? Ba'd al-ahadits nasit al-faqir ini rawi Imam Anas bin Malik atau Ibn Abbas, tapi yang jumhur mereka mengambil dalil yang jelas sekali, karena dahulunya Rasulullah begitu, tapi di akhir perihal Rasulullah SAW menggenggam. Nah, perihal akhir ini diceritakan oleh beberapa sahabat seperti Ibn Mas'ud dan lain sebagainya, tapi sebagian sahabat enggak menceritakan cerita terakhir itu. Nah, makanya Imam Malik beliau mengambil dalil-dalil hadis yang tetap begini, sunnah isdal. Tapi kebanyakan dan jumhurul fuqaha Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah, bahkan dari golongan Malikiyah pun mereka mutaakhirin, ulama mutaakhirinnya Malikiyah, mereka mensunahkan begini. Oke. Jadi sunnah begini kan ya? Sunnah begini. Ketika kita melihat beberapa guru-guru kita. Beberapa guru-guru kita yang kadang-kadang begini. Ya, habis dari sujud begini. Enggak langsung gini. Kadang-kadang di tengah-tengah dia gini. Oke. Atau enggak begini sama sekali, satu rakaat penuh. Atau lagi begini, lagi genggam tangannya, turun sebentar. Turun ruku habis itu. Kadang-kadang balik lagi begitu. Itu gimana ceritanya ya? Oke. Ini masih muskilah sebenarnya sih, enggak ada apa-apanya karena ini perkara yang sunnah ya. Jadi masalah batal atau enggak batal, enggak batal sama sekali. Tapi afdol atau enggak afdol tergantung. Kalau inda Syafi'iyah itu enggak afdol. Karena yang afdolnya adalah senantiasa menggenggam. Pas berdiri, tek langsung genggam. Tamam. Nah, Allahumma ada khilaf di sini. Ketika berdiri begini ya. Allahu Akbar. Apakah sunnah langsung genggam atau diturunkan dulu baru menggenggam? Itu khilaf inda Syafi'iyah. Ketika habis dari sujud, habis dari tasyahud awal tuh, Allah turun dulu apa langsung genggam? Itu juga khilaf inda Syafi'iyah. Tapi mu'tamadnya langsung genggam ya ikhwan. Mu'tamadnya
nggak ada ceritanya disunnahkan untuk mengulurkan sebentar. Enggak. Berdiri genggam berarti. Hanya berdiri yang nggak disunnahkan genggam kapan? Waktu i'tidal. Itu nggak sunnah genggam. Selain i'tidal, tiap-tiap berdiri disunahkan menggenggam di rakaat 1, 2, 3, di tengah-tengah sebelum Fatihah, habis Fatihah langsung sunnah menggenggam. Tapi ini sunnah saja. Ini adalah mu'tamad Syafi'iyah. Pas Allahumma bagi mereka yang apa namanya kadang-kadang lurus begitu. Itu kita bisa berhusnudzon. Oh, berarti ini mungkin mereka juga mau menggabungkan antara dua madhab, mau menggabungkan antara apa namanya keutamaan di madhab Malikiyah yang katanya disunahkan begini. Ya sudah, berarti kadang-kadang kita begini, kadang-kadang begini. Jadi kita pakai dua-duanya, dapat keutamaan di kedua-dua pendapat, begitu jadinya. Wah, kata. Jadi masih muskilah. Ane mau tiru, tafadhol, masih muskilah. Enggak ah, yang pakai afdal aja kata Syafi'iyah, begini terus, apa-apa. Semua juga bagus. Wah, kata. Jamil. Begitu ya. Tapi yang penting jangan sampai kita mengulurkan tangan karena capek, karena lesu gini. Istirahat dulu. Oh, jangan itu. Enggak dapat fadilah ente. Sayang. Yang semestinya dapat pahala, endal Malikiyah enggak dapat pahala akhirnya. Kalau mau ngulurin, niatin. Ini emang endal Malikiyah sunnah begini ya, begini ya, sunnah. Dapat sunnah juga endal Malikiyah, gitu. Jangan sampai niatnya untuk karena capek, karena lesu. Enggak. Ya khair. Karena ada beberapa hadis ya, ikhwan. Ada beberapa hadis Al-Fakir belum sempat lihat betul hadisnya, tapi wallahu alam galali ba'dul ikhwan. Ada beberapa hadis dari Nabi SAW, kadang-kadang Nabi SAW mengulurkan tangannya sebentar. Ada kayak gitu. Nah, di sini akhirnya beberapa habaib kita kayak gitu juga. Kadang-kadang ngulurin sebentar, balik lagi gitu. Ya khair. Wallahu alam bisawab insyaallah ya khair. نختم الجلسة بسم الله. نختم الجلسة بالدعاء ختام مجلس. بسم الله. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة اغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله آمين اللهم صل وسلم آمين اللهم صل وسلم على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين قبول إن شاء الله. قبول الله منكم. تقبل يا كريم. جزاكم الله خير.